Halo pemirsa Cokro TV, ini episode spesial nih, karena saya Cokro TV kedatangan tamu yang selalu kita nantikan, Mr. Q. Selamat datang Mr. Q. Assalamualaikum. Ini Bang, Assalamualaikum. oh iya, waalaikumsalam. Dong, ya. Saya terlalu bersemangat Iya. menjawab Bang Ade. Jadi Bang Ade, kan Iya. kalau dalam tradisi orang Islam menjelang menjelang akhir Ramadan itu ada selalu Lailatul Qadar kan. Oh iya. Nah, ini bagi saya ini kayak momen Lailatul Qadarnya Cokro TV. Gimana? Karena kedatangan Qadari. Oh. Lailatul Qadari. Iya. Itu kalau Yang identik dengan Lailatul Qadar, yang identik dengan Ramadan itu Lailatul Qadar. Kalau Qadari identik dengan hasil pemilu 50%. Jadi kalau Qadari lain, hubungannya dengan Pilpres. Dengan pemilu. Oke, sekarang muncul lagi setelah sekian lama. Iya. Selamat datang di Cokro. Terima kasih. Ya, ini kan juga karena Presiden menyampaikan kepada kabinet untuk ya kerja banyak, tapi juga komunikasi harus diperbanyak. Nah, gitu, Alhamdulillah. Ya. Nah, ini yang menjadi topik perbincangan kita, Bang Ade. Makanya saya juga nggak berani sendirian. Saya ngajak Bang Ade Armando, pakar komunikasi politik kita, untuk membicarakan masalah ini. Jadi dosen komunikasi. Ilmu Ilmu komunikasi. Betul. Tapi jangan tersinggung nanti ya kalau ada mungkin hal-hal yang tidak berkenan gitu. Oh iya, sampaikan aja, Pak. Iya. Jadi kan beberapa hari kemarin Pak Prabowo menyatakan bahwa komunikasi pemerintah harus diperbaiki. Tapi ini berlaku umum sebenarnya bukan untuk menanggapi satu kasus-kasus tertentu. Cuma kebetulan momennya itu berdekatan dengan kasus-kasus tertentu yang lagi rame gitu. Misalnya kasus pernyataan Hasan Nasbi ketua PCO tentang babi. Kepala babi yang ke Tempo itu, kemudian rame kan, terus soal undang-undang TNI itu juga rame, soal bagaimana pemerintah dicitrakan gitu di medsos maupun di publik lah. Betul. Jadi ini soal komunikasi. Makanya ketika Pak Prabowo menyatakan komunikasi pemerintah harus diperbaiki, nah ini penting ini kita untuk mendengarnya dari Wakil Ketua KSP, gitu, Mr. Q. Setuju. Dan membedahnya dari perspektif ilmu komunikasi politik, Bang Ade. Gitu. Jadi ini agak dipaksakan yang terakhir. Jadi secara umum Bang Ade melihat masalahnya sekarang ini apa? Ya masalahnya banyak ya, tapi memang sejak awal kita sadar sekali nih bahwa komunikasi pemerintah yang sekarang memang perlu dilakukan dengan cara yang sangat terjaga lah ya. Harus well planned, harus well structured. Bukan sesuatu yang sekedar random sebagai jawaban dari ketika di doorstop terus langsung jawab dengan seadanya gitu ya. Dan sejak awal kita sudah melihat nih Bapak Qadari. Jadi kita ingat sekali bahwa baru beberapa waktu pemerintah itu ketika Anda belum gabung kalau nggak salah ya, itu sudah ada kasus misalnya Menteri HAM yang bikin statement yang sama sekali nggak perlu kan, waktu itu dikatakan bahwa kita masih butuh bantuan tambahan berapa triliun, dan ada beberapa lainnya ya. Udah masuk saya, Mas, karena kan kabinet itu kan bareng. Oh jadi ya, jadi ketika itu udah jadi anggota jadi KSP. Nah, poin saya adalah karena ada 48, kan menteri 48 nih, jauh lebih banyak dari waktu-waktu sebelumnya. Dan kemudian terkesan seperti setiap menteri itu punya otoritas sendiri untuk berkomunikasi, justru agak bermasalah tuh ya, karena kalau gitu ada 48 kementerian yang cara berkomunikasinya bisa sangat tidak seragam. Tidak seragam bahkan dalam hal yang mendasar aja. Tentang tahu nggak cara berkomunikasi dengan baik kepada publik kan? Yang satu ngomong dengan cara yang sangat berhati-hati, baik atau well planned gitu ya. Ada juga yang ngomongnya kayak tadi gitu, asal aja ngomong ya. Itu satu, itu harus diingat. Dan itu sampai sekarang menurut saya masih penting dijaga, masih penting diperhatikan. Kedua, jangan pernah lupa kalau sekarang di awal-awal itu dulu barangkali musuhnya kelompok-kelompok di luar itu adalah Pak Jokowi, yang dihajar Pak Jokowi terus kan, bahkan pemerintahan Pak Prabowo dipuji terus kan. Tapi saya duga yang menjadi bukan benchmark perubahannya terjadi ketika Mas Hasto betul-betul diperkarakan dan bahkan kemudian diadili kan.
Nah, sejak saat itu kelihatannya ada kelompok-kelompok yang merasa bahwa udah nggak cukup nih hanya menyerang Pak Jokowi ya. Kalau dulu yang menjadi korban selalu Jokowi dan keluarga. Kalau sekarang semua pemerintahan Prabowo yang adalah alainya sekutunya dari Pak Jokowi ini juga harus diserang secara terus-menerus. Dan ini adalah bagian dari memang permainan propaganda dan seterusnya. Nah, ketika itulah kita sekarang melihat sejumlah hal yang memang menjadi kondisi yang membuat pemerintah harus sangat sadar bahwa cara berkomunikasi harus sangat terjaga sekarang. Dan bahkan kita perlu sebut tuh tentang apa perlu 48 ini ngomong sendiri ya dengan cara yang berbeda-beda itu. Barangkali mesti ada semacam bosnya ya, kayak kalau di Amerika kan ada kayak juru bicaranya dari Gedung Putih kan, yang mungkin tidak menjelaskan segala hal, tapi bisa menjadi setiap saat orang-orang yang bisa dijadikan rujukan, bisa dijadikan memberikan penjelasan. Nah, sekarang kita bicara kasus-kasus terakhir. Harus ingat loh, sekarang bahkan ada gerakan bukan boykot, tapi boykot ya istilahnya. Saya lupa ya, di medsos untuk menyerang artis-artis yang membela 02. Ya. Boykot ya istilahnya. Semacam witch hunt gitu ya. Jadi mau mengidentifikasi kelompok-kelompok artis, influencer, tokoh-tokoh publik yang mendukung 02, terus mereka dipaksa untuk testimoni ngaku salah gitu loh. Mengaku salah. Itu dan atau kalau enggak dibully ya, gitu. Betul. Ada foto-fotonya. Jelas siapa orang-orangnya nih. Dan itu artis-artis yang diserang. Ya Raffi Ahmad dan macam-macam ya. Sementara Raffi Ahmadnya juga diserang karena posisinya yang seringkali memang tidak, misalnya datang ke Rizik Sihab. Kalau Raffi kan memang sudah di dalam Bang Ade, itu yang di luar kayak betul, misalnya siapa Prilly Latukosina gitu misalnya atau siapa. Tapi ada banyak lainnya kan. Bagian dibilang buzzer. Itu jadi bayangkan hal yang tak terbayangkan sebelumnya, ya, bayangkan hal yang tak terbayangkan sebelumnya terjadi sekarang. Kalau saya untung nggak muncul mukanya karena saya bukan artis kan. Tapi sekedar Anda punya pilihan ketika itu mendukung 02, sekarang dinyatakan bersalah, ya. Dan ketika itu diulang-ulang, maka orang mulai merasa bahwa ya karena jawabannya adalah loh kan waktu itu saya cuma mendukung gitu ya. Jadi semacam pengakuan bahwa saya sebenarnya bersalah ketika itu. Jadi hal semacam itu terjadi. Kemudian kasus Undang-Undang TNI misalnya, yang dalam pandangan saya antara lain terjadi karena memang tidak cukup terencana secara baik penjelasan dari pemerintah tentang kenapa itu terjadi, ya. Bukan kenapa itu terjadi, tapi tentang isinya, tentang apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, sudah menghilangkan pasal-pasal yang sebetulnya bermasalah. Itu baru muncul ketika ada yang nanya. Jadi ketika kemarin Bung Hasan Nasbi itu ditanya sama wartawan, terus dia tanya ke wartawan, yang mana? Pasal yang mana? Oh, kalau pasal itu ada kok, ada pasal. Tapi ingat ya, itu doorstop. Jadi ketemu sama wartawan di tengah jalan baru dijelaskan. Dalam pandangan saya, itu bukan well planned communication, itu komunikasi yang ya random, yang spontan gitu ya. Yang adalah bukan sesuatu yang buruk, bukan sesuatu yang baik. Sebetulnya sudah harus bisa diantisipasi. Ini akan menimbulkan persoalan dan harus ada jawabannya ya. Dulu pun ketika Indonesia gelap misalnya, saya merasa pemerintah terlalu anteng, tidak menjelaskan secara baik. Jawabannya kan cuma kayak ya saya lupa kalau nggak salah ini Wamenaker ya yang bilang ya keluar aja kalau perlu nggak usah balik. Oh, itu bukan soal Indonesia gelap, soal gerakan hashtag kabur aja dulu. Kabur aja dulu. Ya itu kan jawaban seorang aktivis LSM yang lucu-lucuan. Kalau dia adalah seorang pejabat, ya kita tahu harusnya nggak gitu dong ngomongnya ya. Saya lupa kalau yang kasus Indonesia gelap apa ya, waktu itu responsnya dikeluarkan. Tapi itu harus direspons kalau dalam pandangan saya ya, harus direspons. Dan untungnya sebetulnya pemerintah itu punya jawaban. Ini pemerintah yang sebetulnya ya contoh kasus paling bagus yang Undang-Undang TNI tadi. Ada kok jawabannya, ada kok yang sudah dilakukan. Jadi dikritik tidak boleh berbisnis, sekarang udah ada jawabannya. Ya kalau berbisnis harus keluar, harus mundur. Tapi itu kan jawaban itu keluarnya pada saat doorstop ya.
Begitu juga dengan dan kita jangan pernah lupa bahwa sekarang ini ada pihak-pihak yang memang yang tadinya cuma menyerang Jokowi, sekarang ingin menghabisi juga pemerintah Prabowo. Dan itu akan terus diulang-ulang, dan cara mereka itu kan framing ya. Jadi memframe sesuatu yang sebetulnya tidak terjadi, tapi dibuat seolah-olah orang secara psikologis merasa bahwa iya ya, ini kembali ke Orde Baru ya. Itu sering sekali saya dengar. Undang-undang TNI membawa kita kembali ke Orde Baru. Tapi kan tidak terjadi. Nah, jadi kita harus sadar bahwa sekarang ini pemerintah harus sangat siap. Setiap saat mereka nih dalam arti mereka yang anti pemerintah, dulu anti Jokowi, sekarang juga anti Prabowo, akan menggunakan apapun untuk menyerang. Nah, yang terakhir mau saya sebut adalah, supaya saya ingin bisa mendengar dari Bung Kodar ini ya, kasus babi itu. Ya. Dalam pandangan saya minta maaf nih buat penonton, kalau Anda termasuk orang yang percaya bahwa memang terjadi pemberangusan demokrasi di Indonesia. Tapi saya merasa bahwa itu adalah sesuatu yang dilakukan. Jadi ada yang mengirimkannya, dan para pengirimnya ini memang berharap bahwa reaksi pemerintah akan memberi alasan bahwa memang pemerintah itu anti demokrasi. Jadi bayangkan. Jebakan Batman. Oh, iya. Karena begini penonton ya, alasan untuk mengirimkan kepala babi itu ke Tempo, dan secara spesifik disebut kepada siapa? Cica. Nama lengkapnya siapa? Francisca. Itu alasannya apa? Untuk tujuan, kan kalau mereka menteror media itu biasanya mereka mendesak, menekan agar media tidak lagi memberitakan kasus tertentu. Tapi ini kan nggak ada indikasi apapun. Tidak ada bukti apapun. Sebetulnya siapa yang lagi kasus apa, objek yang mana, topik yang mana yang mau dihentikan, dan kenapa Cica yang diserang, kenapa Cica yang dikirimi. Kalau kita mau spekulasi bisa aja sebetulnya ini orang yang nggak suka sama Cica, lagi patah hati kali sama Cica. Ya kan, kita spekulasi kan. Karena kan memang tidak ada message apa-apa gitu ya. Benar, saya nggak boleh tersenyum, nanti salah ditafsirkan. Ya, nanti dibikin meme-nya, dibikin klipnya. Itu kan ikut bahkan gitu ya, KSP pun ikut tertawa. Ini penontonnya tolong dilihat konteksnya. Saya betul-betul saya juga nggak bilang itu karena Cica, tapi saya mau bilang kita nggak ngerti itu sebagai masyarakat. Sebetulnya kenapa dikirimi kepala babi itu? Jadi kalau saya sebagai seorang pemain politik, saya kirim itu supaya marah ya. Dan kemudian timbullah sebuah cerita, narasi tentang Tempo selama ini memang secara konsisten terus-menerus memperjuangkan demokrasi. Dan ini menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan siapa? Ya di kalangan penguasa. Apalagi sekarang Tempo mengangkat tentang undang-undang TNI terus-menerus ya. Walaupun tadi sebetulnya isinya justru mendidik kita untuk mengetahui bahwa ternyata gitu ya, itu sudah banyak perubahan. Nah, begitu ini muncul dan itu dikirim, dan kemudian tiba-tiba aja saya melihat gimana ada banyak kelompok yang all of a sudden without any evidence yang cukup, tanpa bukti-bukti yang cukup, menyimpulkan ini adalah sebuah gerakan untuk membungkam memberangus demokrasi, memberangus kebebasan berekspresi gitu ya. Dan ini mengingatkan kita kembali kepada Orde Baru. Itu narasi yang dengan sengaja diulang-ulang terus. Yang terus terang penonton, kalau saya akan jawab, saya sih nggak kemakan lah sama gitu-gituan. Itu mengarang bebas namanya. Nah, tapi setelah mengatakan itu, saya akan mengatakan juga bahwa barangkali Bung Hasan juga, karena ditanyanya doorstop, itu jawabannya itu terlalu LSM. Iya. Dia lupa bahwa dia udah bukan lagi LSM sekarang. Dia itu adalah kantor komunikasi presiden kan. Jadi mungkin harus lebih bijak, istilah yang bagus. Tapi memang that is Hasan Nasbi. Dan tujuan Hasan Nasbi kan sebenarnya kalau kita lihat dari pernyataan berikut setelah itu kan dia bilang justru untuk menganggap sepele. Bukan menganggap sepele. Jadi jangan sampai target dari teror itu yang membuat takut. Iya. Gitu Setuju. Itu tidak terjadi gitu. Tapi kan yang harus memang itu seharusnya bukan dia yang ngomong gitu. Bung Hasan jangan. Iya, bayangkan ketika itu muncul di media, bagaimana Anda menduga reaksi publik terhadap itu, dan jangan lupa setelah itu keluar,
ada banyak pihak yang dompleng. Tuh lihat, ya bahkan sekarang yang paling menggelikan buat saya, Dewan Pers mengatakan Hasan Nasbi harus minta maaf. Maksud Anda apa harus minta maaf? Yeah. Tapi ya itu kita bisa cerita panjang lah tentang konspirasi atau jaringan ya pihak-pihak yang sekarang lagi berusaha menjatuhkan pemerintah Prabowo. Jadi saya rasa saya udah setuju nih sama Pak Prabowo ya. Tapi menurut saya sebaiknya well coordinated. Memang harus ada sesuatu. Misalnya saja apakah Bung Kodari ini atau Bung Hasan ini menjadi duet untuk merancang ini ya. Jawaban-jawaban harus diberikan kepada publik. Karena publik sekarang sangat menunggu jawaban-jawaban pemerintah. Tidak. Dan publik itu biasanya mengerucut ke medsos, ya tercermin lah. Nah kalau tadi Bang Ade kan ngasih contoh misalnya Amerika ya. Di Amerika ini Trump ini untungnya atau bagusnya buat Trump, dia punya Elon Musk yang ikut membantu mengawal narasi di X. Jadi dia menguasai ini juga hal penting ini, menguasai. Dan orangnya juga makin ini menguasai narasi di X gitu ya. Dengan gaya yang sangat membikin Trump itu citranya jadi bagus gitu. Nah, tapi ini itu hal lain lah. Tapi ini Mr. Q. Tadi kan poin yang ingin kita bicarakan kan soal pernyataan Pak Prabowo ya, bahwa komunikasi pemerintah harus diperbaiki. Betul. Nah, ini saya sebelum ingin mendengarkan penjelasan dari Mr. Q, kan ini ada beberapa yang selain soal kasus Hasan Nasbi kan. Ini ada beberapa memang pernyataan-pernyataan pemerintah yang karena mungkin doorstop atau spontan itu membuat kacau gitu ya narasi yang muncul. Misalnya selain itu ya Wamenak, Wakil Menteri Agama ditanya tentang ormas minta THR, dia bilang ini budaya kita katanya, budaya budaya Syawal gitu. Itu kan ngaco gitu. Dan itu pasti bukan pemerintah kan yang menjadi bukan versi pemerintah, tapi dia sendiri. Terus hal lain, selain soal komunikasi yang terdistorsi ya, karena masing-masing berkomentar sendiri-sendiri secara spontan, juga ada yang juga ramai sekarang ini adalah pemerintah yang tidak bisa berkomunikasi. Contohnya Menteri Pariwisata, Bang Ade. Itu muncul video beredar Menteri Pariwisata itu komunikasinya itu jadi bukan soal distorsi, tapi soal kompetensi. Jadi ngomongnya nggak bisa gitu. Jadi public speaking, bukan hanya nggak artikulatif, Bang Ade. Public speakingnya buruk dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris gitu. Kok kayak gini jadi menteri sih gitu. Jadi itu hal-hal yang kemudian muncul di medsos yang menjadikan ini PR banget ini buat pemerintah ini. Problem komunikasi ini. Terus hal lain juga Mr. Q, lah presidennya sendiri juga komunikasinya begitu dasmu gitu misalnya. Itu muncul juga. Jadi ini sesuatu yang... Kalau itu menurut saya nggak apa-apa. Ya, tapi poin saya adalah bahwa ini dibicarakan gitu loh. Di dalam medsos tuh rame. Iya. Padahal karena ada pihak-pihak yang dengan sengaja menggorengnya. Betul. Nah itu padahal kan ini sesuatu yang komunikasi itu penting karena kan ya politik pada akhirnya soal persepsi kan. Jadi kalau dipersepsikan buruk meskipun kinerjanya bagus, ya itu bisa menjadi masalah gitu. Jadi Mr. Q gimana melihat masalahnya ini? Ya pasti Pak Prabowo kan menyadari juga bahwa pentingnya soal komunikasi ini untuk diperbaiki. Pertama menyadari bahwa komunikasi itu penting, yang kedua komunikasi itu perlu diperbaiki. Sebetulnya kita harus bedakan dua persoalan ya kalau kita bicara pemerintahan dalam beberapa bulan ini. Pertama komunikasi kebijakan publik ya. Kalau mungkin mata kuliah zaman Bang Ade dulu masih mahasiswa itu judulnya komunikasi pembangunan. Gitu. Jadi bagaimana apa-apa yang dikerjakan oleh pemerintahan itu disampaikan kepada publik gitu. Maksud dan tujuannya supaya mendapatkan dukungan publik agar program tersebut berjalan dengan lebih baik. Satu contoh yang nyata nih yang saya udah alamin dalam konteks KSP, kita monitoring program pemerintah. Saya melihat langsung dan menjalani program cek kesehatan gratis. Saya ambil sampel waktu itu Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Saya keliling beberapa puskesmas. Nah, di situ saya menemukan bahwa pertama program ini bagus sekali. Yang kedua kesiapan pemerintah juga sudah bagus juga karena memang notabene barangkali juga ini kan menggunakan fasilitas yang sudah ada gitu ya. Jadi fasilitas puskesmas kita itu memang bagus.
mungkin salah satu yang paling masif lah di dunia ya. Kita punya hampir sekitar 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Proses-proses yang terjadi pada cek kesehatan gratis itu memang ya sudah siap dilaksanakan gitu. Tinggal ditumpangkan saja istilahnya program baru ini yang masif dan universal ini kepada puskesmas. Tetapi persoalannya justru kepada tingkat partisipasi di masyarakatnya gitu loh. Jadi program itu kan bisa jadi programnya yang belum siap, peminatnya banyak. Tapi bisa juga programnya siap, peminatnya kurang. Gitu. Nah, ini program baru yang harus disosialisasikan, bahkan diedukasikan kepada masyarakat. Karena apa? Ternyata juga yang menarik adalah bahwa kalaupun orang sudah tahu, belum tentu mau ikut. Tahu dia program ini, ada cek kesehatan gratis. Tahu juga dia bahwa ini gratis gitu. Tetapi dia nggak mau ikut. Karena secara psikologis, nanti kalau saya cek kesehatan gratis, kalau ada penyakit, saya takut gitu. Jadi mendingan nggak tahu. Lebih baik nggak tahu. Mungkin absurd bagi kita ya, tapi ternyata banyak tuh yang begitu itu. Padahal gratis. Iya, dan saya terus terang mengalami juga seorang sahabat almarhum ya. Iya, dia kena kanker payudara. Saya tanya setelah tahu bahwa beliau ini kanker payudara pada stadium yang udah tinggi sekali gitu ya. Kok nggak diperiksa? Dan saya kaget luar biasa tuh, dan saya bertanya begitu karena apa? Karena kanker payudara ini kan keturunan. Ibunya kena, saudaranya kena. Dan jawabannya apa? Takut periksa, takut kalau nanti ternyata ada kanker payudara. Jadi akibat dia nggak periksa itu adalah begitu ketahuan langsung stadiumnya 3, 4. Dan akhirnya memang ya sahabat ini berpulang karena sakit itu. Gitu. Jadi ini contoh bagaimana kasus ini absurd apapun kedengarannya, tapi realita di lapangan. Nah, kita perlu peran media gitu loh untuk menyampaikan program ini ke masyarakat dan bagaimana supaya masyarakat teredukasi dengan baik gitu. Saya yakin media juga akan bicara tuh mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan dini sebagai deteksi awal gitu kan. Lebih baik mencegah daripada mengobati misalnya begitu. Itu kan kita harapkan dari media. Jadi penting sekali kebijakan publik itu dikomunikasikan ke masyarakat. Nah, komunikasi ke masyarakat itu kan mediumnya salah satunya adalah media ya. Media massa. Pemerintah tentu bisa bikin pasang iklan layanan masyarakat dan seterusnya. Tetapi pemberitaan media pun juga sebenarnya sudah sangat-sangat membantu gitu. Nah, yang kedua kita harus bedakan dengan noise ya atau peristiwa ya. Event-event ya, gangguan-gangguan atau insiden-insiden yang terjadi dalam proses komunikasi. Sebutlah istilahnya barangkali insiden komunikasi ya, kira-kira begitu kan. Gitu. Jadi insiden itu kan bisa macam-macam bentuknya. Ada insiden baju, ada insiden ngomong, ada insiden ini dan itu gitu. Nah, kita harus bedakan dua hal ini. Saya melihat Pak Prabowo itu poin pertamanya itu yang nomor satu itu. Kenapa yang nomor satu? Karena di pemerintahan Pak Prabowo ini ada banyak sekali program-program yang dibuat untuk membantu masyarakat. Yang ditujukan untuk membangun kualitas SDM masyarakat Indonesia. Mulai dari makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, ya, kemudian renovasi sekolah, peningkatan tunjangan guru, pembuatan mekanisme baru tunjangan guru yang tadinya dikirim dulu ke pemerintah daerah menjadi langsung kepada guru, kepada rekening guru gitu. Maupun program-program yang memang ditujukan untuk membangun daya tahan, ketahanan, kemandirian bangsa, mulai dari ketahanan pangan, ketahanan energi gitu ya, termasuk juga misalnya bagaimana hilirisasi agar pendapatan masyarakat Indonesia atau pendapatan negara meningkat, yang uangnya nanti akan dipakai untuk program-program ke masyarakat, sekolah rakyat, koperasi desa begitu. Jadi ada program-program baru yang luar biasa dalam hal manfaat, luar biasa dalam efek, luar biasa juga dalam skala gitu ya, yang harus dikomunikasikan kepada masyarakat, kepada para stakeholders gitu loh. Dan antara yang niatnya supaya kita bisa punya modal sendiri, nggak menunggu dari luar. Nanti kalau dari luar, habis dia investasi dituding lagi, ini dikuasai asing kan gitu. Loh kenapa sekarang pemerintah mau mengumpulkan, mengkonsolidasikan aset supaya bisa investasi di sektor-sektor strategis, mau komunikasi kek, mau hilirisasi, mau energi kek, mau pangan. Loh kok malah nggak didukung gitu loh. Nah maksudnya begitu. Bagaimana
motivasi atau the why-nya dalam Hmm. program-program pemerintahan ini sampai kepada masyarakat, Ya. gitu loh. Itu menurut saya yang diinginkan oleh Pak Prabowo untuk coba dikomunikasikan. Nah, soal kemudian ada insiden komunikasi di sana-sini, tentunya harus ada mekanisme mitigasi ya, atau manajemen isu lah katakanlah Ya, ya. begitu. Apakah kemudian misalnya nanti cuma satu pintu yang komunikasi, apakah kemudian menteri-menteri tetap boleh komunikasi, ataukah misalnya nanti komunikasi kementerian berjalan, tetapi prioritas kepada jubir atau humas misalnya. Ya, ini adalah bagian dari evaluasi yang kita lakukan pada hari ini. Termasuk juga ngobrol dengan Mas Ade, dengan Mas Sahal ini, menurut saya bagian dari proses itu gitu. Ya, ya. Untuk mendapatkan berbagai masukan, pandangan dan saran-saran gitu. Yang jelas yang saya tahu adalah bahwa begini, kebijakan yang luar biasa ini juga nanti diharapkan mungkin akan diatur juga ritmenya. Bagaimana diskusi atau sosialisasi atau perdebatan tentang kebijakan publik itu diletakkan di depan ketimbang di belakang dari sebuah pengambilan keputusan mengenai kebijakan gitu. Jadi debatnya itu ya masalah-masalahnya itu kita cicil-cicil dulu gitu loh. Pro kontranya itu kita taruh di depan sebelum diputuskan supaya kalau ada hal-hal yang bersifat kurang negatif, kemudian berpotensi untuk jadi masalah, kalau dipikirkan oleh orang banyak itu kan menjadi lebih halus dia nanti. Versi yang lebih baik ya, refined version dari versi awal begitu. Jadi saya kira itu juga bagian dari proses dinamika pemerintahan yang berjalan begitu. Jadi sebelum keputusan itu diambil, lempar dulu ke publik, lempar ke masyarakat, lempar kepada stakeholders, kepada media untuk mendapatkan masukan dan saran gitu yang sebaik-baiknya. Dan hemat saya dalam beberapa isu, dalam beberapa kasus ya setelah terjadi diskusi kan kita mendapatkan masukan dan perspektif yang bagus gitu loh, Mas. Jadi ini mungkin salah satu cara untuk bagaimana pro kontra itu menjadi lebih terutama ketika kebijakan sudah diambil itu menjadi lebih berkurang. Yang kedua, kita mungkin harus punya suatu mekanisme komunikasi yang lebih komprehensif ya, di mana misalnya ada briefing harian terhadap isu-isu dan topik-topik yang terjadi pada hari kemarin, terjadi pada hari ini, lalu kemudian diberikan konteks, kemudian diberikan juga semacam katakanlah koridor kepada para pejabat publik yang in charge di kementerian masing-masing bahwa ya isunya ini, kemudian duduk perkaranya begini, koridornya adalah begini gitu loh. Jadi what to say and what not to say itu juga bahkan barangkali sampai harus dikasih ilustrasinya gitu. Karena kan kita harus menyadari juga bahwa komunikator itu ya dan komunikan itu kan mereka masing-masing punya latar belakang yang sangat bervariasi ya. Kabinet ini juga punya latar belakang yang juga sangat bervariasi. Nah, latar belakang ini juga berpengaruh terhadap gaya komunikasi masing-masing gitu. Tentu kita harapkan agar penyesuaian-penyesuaian terhadap proses komunikasi, proses pemerintahan itu juga bisa berjalan lebih cepat begitu. Dan ini dibantu dengan memberikan briefing harian terhadap isu-isu yang strategis yang berjalan. Karena begini, memang kalau jadi pejabat publik itu ketemu dengan wartawan itu pasti langsung instingnya teman-teman media tuh tanya kan, insting doorstop itu gitu loh. Ya bisa juga nanti doorstopnya dikurangin sedikit gitu kan, tanpa menghilangkan sama sekali hak wartawan untuk bertanya secara langsung. Tetapi memang pada dasarnya doorstop itu resiko komunikasinya itu ya, potensi insidennya Noise itu, tadi itu ya. Iya, potensi insidennya itu juga bisa lebih besar dibandingkan dengan sesuatu yang sudah disiapkan secara khusus gitu loh ya. Kalau press conference kan mungkin materinya udah disiapkan, isunya udah disiapkan. Saya aja yang sering ketemu dengan media suka juga kok masih merasa gelagapan juga kalau tiba-tiba disodorin begini kan, apalagi kalau mic-nya gede banget kan. Dan terutama begini, kalau memang topiknya atau isunya itu baru kita dengar pada saat itu ditanyakan oleh teman wartawan gitu loh. Makanya penting sekali briefing itu supaya jangan sampai pejabat publik itu mengetahui satu isu itu justru dari doorstop, dari media. Dia sudah harus tahu duluan gitu loh sebelum ditanya. Bukan cuma sekedar tahu pertanyaan, tapi juga sudah tahu jawaban gitu loh. Nah, mungkin mekanisme ini yang nanti akan diperbaiki untuk apa? Supaya mengurangi
mengurangi insiden, mengurangi noise yang tidak perlu gitu loh. Apalagi kita juga menyadari ya teman-teman ya, bahwa memang ya komunikasi itu tidak berada di ruang hampa begitu. Apalagi kalau kita bicara kebijakan publik, pasti ada pro kontra di sana. Kalau kita bicara konstelasi politik, pasti ada posisi pemerintahan mendukung, ada posisi oposisi mengkritik dan seterusnya gitu. Jadi memang harus dianggap bahwa ruang publik itu dia tidak kosong dan karena itu kita harus hati-hati dan kita harus waspada gitu. Apapun yang dilempar orang kepada kita, kita harus punya kesadaran mengenai barang yang dilempar kepada kita gitu loh. Untuk kita tidak istilahnya reaksioner terhadap barang yang dilempar tersebut. Ini barang dilempar ke kita, sebetulnya tujuannya apa? Itu kan pesan dari analisanya Bang Ade tadi gitu. Jangan sampai kita bereaksi dengan cara yang justru diinginkan oleh sang pelempar isu atau pelempar masalah tadi itu gitu loh. Ya, saya sekedar melanjutkan dari Mas Ade. Pertama tentu kalau saya pasti merasa prihatin ya terhadap adanya tekanan atau teror kepada media massa. Pertama kita kan demokrasi, kita menghargai perbedaan pendapat. Yang kedua, saya menilai bahwa media itu sebagai mitra, sebagai kolega gitu untuk justru mendukung program-program pemerintahan. Nah, karena itulah kemudian ya kalau kita bicara peristiwa-peristiwa yang ya kita misalnya dapat berita yang negatif dari media, ya kita berikan penjelasannya saja, kita berikan data, kita berikan penjelasan, kita berikan perspektif juga gitu loh. Kadang-kadang sesederhana itu aja, datanya kurang lengkap, perspektifnya kurang atau perspektifnya yang kurang lengkap gitu. Kalau soal undang-undang TNI misalnya, kalau saya ya, oh ini undang-undang TNI ini buktinya difungsi TNI gitu, makin meningkat gitu. Ini kan kementerian dari 10 jadi 14 misalnya begitu. Kalau saya bukan ke sana membandingkannya, lebih kepada soal bagaimana sebetulnya Anda paham nggak konsep difungsi itu apa pada masa lalu? Difungsi itu kan adalah adanya peran-peran TNI atau peran dari militer yang tidak melalui proses-proses demokrasi gitu loh. Bagaimana misalnya ada perwakilan dari TNI di parlemen misalnya kan gitu tanpa dipilih begitu. Nah sekarang kan nggak ada itu, jauh panggang daripada api gitu. Justru yang terjadi sekarang ini adalah membatasi atau memberikan koridor yang lebih jelas gitu. Ya, tapi udah pasti aja bahwa yang namanya difungsi TNI dan militerisme segala macam itu tidak terjadi pada hari ini. Karena indikasi atau penanda paling nyata dari soal difungsi TNI itu adalah keberadaan dari TNI di dalam institusi politik tanpa proses pemilu. Itu tidak ada sama sekali. Gitu loh. Ini yang saya mau bilang tadi. Hal semacam ini semestinya sudah tersampaikan di masa awal. Sebelum itu meluncur. Betul. Kan begitu. Betul. Ini celakanya, sayangnya. Anda harus menjelaskannya sekarang atau beberapa hari yang lalu. Itu yang menurut saya harus diperbaiki. Betul. Saya setuju. Jadi perspektif itu memang perspektif dan data itu harus dikasih di awal. Itu yang saya maksudkan dengan kalau ada suatu rencana kebijakan publik, entah itu berupa kebijakan yang katakanlah bersifat fisik, infrastruktur gitu ya, ataupun yang bersifat pengelolaan kelembagaan, katakanlah seperti RUU TNI, semuanya itu diberikan di awal gitu. Diberikan di awal dan diskusinya juga dilakukan di awal. Bukan ketika kemudian itu udah jadi, lalu kemudian baru dibahas gitu. Kita pasti akan gini, sebaik-baiknya kita mengantisipasi suatu kebijakan publik, pasti ada hal-hal yang minimal reaksi ya, kalaupun tidak konten dari kebijakan publik itu, yang katakanlah blind spot begitu. Nah, kalau saya justru teman-teman di media itu membantu kita untuk melihat blind spotnya. Dan kebijakan publik sendiri ketika dilaksanakan pada tataran implementasi, itu dia pasti ada masalah-masalah di lapangan. Mungkin blueprint-nya udah bagus, tapi ketika diimplementasikan, blueprint itu tidak implementasi itu, lapangan itu tidak selalu seindah dari blueprint gitu. Betul. Kalau bikin rumah aja tuh gambar tuh dua loh. Ada yang digambar oleh arsitek, lalu kemudian ada yang namanya shop drawing yang kegunaan bagi developernya untuk kerja di lapangan. Nah, itu antara yang dikerjakan dengan arsitek dengan shop drawing-nya masih gambar nih, dua-duanya masih gambar nih. Bisa begitu shop drawing, kontraktornya bilang, "Pak, nggak mungkin ini, Pak. Ini secara
lapangan nggak mungkin dilaksanakan gitu. Jadi kalau kita bicara gambar aja di dalam membangun rumah itu ada 2 gambar gitu loh. Nah mungkin konsep desain arsitek, gambar arsitek dengan shop drawing ini juga harus diimplementasikan dalam konteks kebijakan publik gitu loh. Anggaplah konsep awal itu adalah desain arsitek, tapi kemudian kebijakan publik itu nanti menghasilkan shop drawing gitu. Yang baru dilaksanakan di lapangan. Begitu jalan di lapangan bisa terjadi tuh logika lapangan lain lagi. Gitu. Terutama gini ya, karena Indonesia ini luas. Kondisi masyarakat beragam, kondisi geografi juga beragam. Ya contoh nyata soal MBG lah. Saya dengar tadi sudah ada MOU antara BGN dengan Dikdasmen mengenai bagaimana MBG itu akan dilaksanakan berbasis BGN sekolah. Badan Gizi Nasional. Badan Gizi Nasional. Dalam melaksanakan MBG, makan bergizi gratis, itu akan dibuka opsi mekanisme MBG berbasis sekolah. Yang berjalan selama ini kan mekanismenya adalah dapur umum atau SPPG itu. Satuan Pemenuhan Gizi ya gitu. Satuan Pelaksanaan Pemenuhan Gizi gitu. Nah, kalau saya pribadi di internal itu sudah dari kemarin memberikan usulan bahwa harus dipikirkan mekanisme alternatif. Mungkin 2-3 alternatif lah. Tapi salah satu yang saya ingat betul diusulkan bahkan sebelum saya masuk ke dalam pemerintahan gitu, udah menyampaikan juga. Bagaimana kalau misalnya ini dilaksanakan berbasis sekolah? Pertimbangannya pertama begini. SPPG itu dia punya cakupan sekitar 3.500. Nah, ini kan kalau kita bicara 3.500 kepala atau 3.500 penerima. Penerima manfaat. Penerima manfaat gitu. Nah, ini kan titik-titiknya ini kan nanti akan punya kalau titik di sini, akan ada yang kosong-kosong tuh. Yang kosong-kosong tuh rasanya tuh nggak mungkin tuh berimpitan kayak ubin persis itu nggak bisa. Sulit itu untuk terjadi. Jadi pasti akan ada ruang-ruang kosong. Nah, ruang kosong itu pasti harus berbasis sekolah, terutama nanti di daerah-daerah yang remote area, gitu. Agak sulit punya 3.500 siswa dengan daya jangkau maksimal misalnya setengah jam, karena memang penduduknya jarang, jauh-jauh satu dengan yang lain. Kalau mau dapat 3.500, jangan-jangan ada yang 3 jam, 3 jam. Udah nggak mungkin untuk distribusi makanan, gitu loh. Makan pagi, makan siang itu udah nggak mungkin, gitu. Nah itu harus diisi dengan berbasis sekolah. Nah, yang kedua, kalau kita bicara jumlah sekolah, jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan SPPG. Proyeksi SPPG itu kan 30.000. Kalau sekolah itu 450.000. Jauh ya? Ya, jauh sekali. Dan otomatis kalau kita bicara berbasis sekolah, nanti distribusinya itu akan lebih tersebar dibanding dengan 30.000. Tetapi dalam kebijakan publik, kan pasti ada satu perencanaan. Ya KL yang bersangkutan pasti punya pemikiran, punya argumentasi. Gitu. Kenapa ini yang diambil? Bahwasanya kemudian ada pemikiran yang lain, ya mungkin ada benarnya juga gitu. Tetapi mungkin pada awal ini yang akan diambil. Nah pada perjalanan tadi saya dengar, alhamdulillah BGN udah terbuka dengan mekanisme untuk berbasis sekolah, sehingga Dikdasmen yang punya sekolah ini, yang ngelola sekolah ini, itu nanti akan bisa melakukan simulasi makan bergizi gratis berbasis sekolah. Jadi diselenggarakannya di sekolah itu, disiapkannya di sekolah itu gitu. Nah, ini juga contoh bagaimana kebijakan publik itu bisa mengalami dinamika, bisa mengalami masukan, mendapat masukan entah dari dalam sendiri seperti KSP ini kan dia bukan kementerian atau bukan lembaga teknis, dia monitoring semua program, semua KL. Jadi dia bisa masuk ke berbagai lini dan dia bisa datang dengan ide-ide, pemikiran-pemikiran yang bisa menjadi perbandingan dengan program-program di KL yang ada gitu. Ya pinter-pinter kita aja komunikasi dan pinter-pinter kita aja melihat bagaimana perkembangan situasi dan kondisi. Nah, ditambah lagi dengan masukan yang dari luar. Pak, ternyata begini ada masalah. Misalnya kayak SPPI ada yang belum menerima gaji gitu kan. Muncul dari mana? Muncul dari media. Kita di dalam bergerak. KSP membantu bagaimana supaya proses kucuran gaji atau honor terhadap SPPI itu bisa dilaksanakan. Kenapa belum bisa? Karena SPPI ini nanti rencananya dia masuk pegawai negeri dalam kategori perjanjian dengan periode tertentu gitu misalnya. Ini belum resmi gitu. Ya tapi mereka udah kerja, mereka udah berjalan. Bagaimana caranya supaya tetap bisa menerima gaji gitu, dicarikan mekanismenya. Biasanya ketemu sih. Jadi kita
mengelola suatu organisasi yang sangat besar seperti negara mengurus 280 juta orang gitu ya. Kemudian kalau kita bicara birokrasi aja sekitar berapa 2 juta, 4 juta. Jumlahnya banyak sekali gitu. Jadi kita memang harus pandai-pandai dalam membaca situasi dan kondisi supaya bisa dilaksanakan dengan baik. Gitu kira-kira review mengenai soal komunikasi ini. Mr. Q, soal tadi itu. Jadi arah yang dimaksud oleh atau dituju oleh Pak Prabowo terkait perbaikan komunikasi itu kan tadi soal kebijakan publik yang bagus tapi belum banyak diketahui, ya, atau kebijakan publik yang mengalami modifikasi dan seterusnya gitu ya, atau kebijakan publik yang sudah ada success story-nya tapi nggak banyak diketahui narasi itu. Nah, ini kan satu model dari kebijakan publik yang perlu dikomunikasikan itu kan dengan asumsi kalau pemerintahannya ini hidup dalam sebuah masyarakat yang normal ya. Normal dalam arti tidak ada pembelahan. Nah, masalahnya sekarang Mr. Q dan Bang Ade kan Pak Prabowo terpilih dalam situasi yang polarized ya. Tadi yang Bang Ade bilang ada yang sudah nyerang Jokowi dan sekarang diperluas nyerang Prabowo. Dan ini yang kemudian situasi seperti ini aja pemerintah nggak melakukan salah aja, itu diserang, gitu kan? Benar, ini yang kemudian waktu itu ada istilah pemerintah targetnya pengen dalam kaitannya dengan komunikasi, pengen mengcounter DFK, kan? Disinformasi, fitnah dan kebencian, kan itu kan sesuatu yang muncul karena situasi krisis politik, gitu kan? Dan apalagi kalau pemerintah melakukan kesalahan, gitu loh. Jadi bagaimana itu menavigasi antara tadi pentingnya menyampaikan success story dari pemerintah atau kebijakan yang bagus yang belum diketahui dengan situasi politiknya gitu. Yang tadi itu yang ada DFK, kemudian banyak sekali noise-nya itu muncul dari sini kan gitu. Pertama pemerintah itu kan harus melayani semuanya. Mau dia setuju nggak setuju, milih nggak milih ya per hari ini ya kalau sudah jadi pemerintah ya semua adalah rakyat Indonesia yang harus diberikan pelayanan. Nggak ditanya dulu apakah Anda pilih 01, 02, 03, baru kemudian dikasih atau enggak cek kesehatan gratis, dikasih enggak. Dan karena itu komunikasi juga harus indifferent, dia harus dikasih semua, harus disampaikan kepada semua. Gitu. Jadi yang bukan milih 02 harus dijelaskan, apalagi yang milih 02 supaya lebih bisa mengetahui apa-apa yang dulu dikomunikasikan sekarang ini diimplementasikan gitu. Bahkan bukan cuma Pak Prabowo ini bukan cuma mengerjakan apa-apa yang beliau pernah janji. Yang beliau belum pernah janji pun dikasih gitu loh. Jadi saya pernah ngitung gitu ya dari buku ini ya 130 hari ini. Itu kalau nggak salah ada 45 kebijakan yang kalau kita bicara 130 hari itu tiap 3 hari sekali itu ada satu kebijakan baru gitu. Bahkan kalau 150 hari bagi 45 ya sekitar 3 hari sekali tetap begitu. Ini 130 hari per hari ini ya? Ini waktu dibuat. Ya ini kan juga termasuk. Sekarang itu udah 150. Iya, nah, ini termasuk salah satu upaya perbaikan komunikasi. Bagaimana ada bagaimana program-program pemerintah yang sudah dilaksanakan itu dijelaskan kepada masyarakat. Ini dibuat dengan cara yang sedemikian rupa sehingga mudah dipahami dan mudah dimengerti. Tapi ini gimana cara sampai ke publik? Ya, itu kan persoalan yang lain lagi kan. Salah satunya dengan saya ini nenteng-nenteng ini ke sini ini. Ada di buku ini. Nanti saya bagi. Itu poin penting itu. Poinnya Bang Ade itu penting. Saya komentar sedikit. Jadi ini adalah sebuah persoalan besar tentang boleh nggak, Pak? Saya lanjutin Bang Ade ya. Jadi gini. Nah, soal isu-isu ya. Karena tadi saya sudah sampaikan, kita tidak berada di ruang hampa. Kalau tadi saya tidak menyebut spesifik ruang hampanya, tidak hampanya seperti apa. Pak Sahal udah langsung mengatakan ini ada ruang polarisasi. Nah, kita mengetahui bahwa ruang polarisasi itu membuat informasi itu kalau disampaikan kalau tidak disampaikan akan menimbulkan bias satu sisi gitu ya. Karena itu kita harus nyampaikan. Misalnya yang sekarang banyak disorot soal ekonomi gitu. Ada IHSG, apalagi begitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat penjelasan dalam buku ekonomi kita ini, kita akan melihat ada banyak sekali hal yang sebetulnya mengindikasikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia itu sangat bagus.
pertumbuhan ekonomi kita masih 5%, di beberapa provinsi seperti Papua Barat 20%, Maluku Utara 13%, defisit anggaran negara kita, ini agak minta waktu agak panjang dikit ya. Defisit anggaran negara kita salah satu yang paling rendah di antara negara-negara G20 dan ASEAN. Rasio utang kita juga salah satu yang paling rendah gitu. Kemudian harga pangan relatif stabil. Nah, ini kan menjelang Lebaran. Kita kan relatif nggak mendengar tuh ada kenaikan harga yang terlalu melonjak. Kemudian kelangkaan misalnya bahan pokok. Sampai hari ini semua masih tersedia dengan bagus. Kemudian produksi padi pada Januari 2025 itu diperkirakan lebih dari 2 juta ton gabah kering giling, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya itu Januari 2024 yang cuma 0,64 juta. Lalu ada diskon biaya listrik, probabilitas resesi kita 5%, paling rendah di antara negara G20, indeks kepercayaan konsumen kita masih positif, permintaan kredit perbankan masih tumbuh 10%, dana pihak ketiga di perbankan juga tumbuh 5,51%. Ya banyak sekali hal-hal yang positif yang harus disampaikan. Gitu loh. Itu sudah tersampaikan atau belum, Mr. Nah, oleh pemerintah? Ini yang belum optimal. Sebagai warga, belum optimal. Saya baru dengar dari beliau ini. Belum optimal, ya. Bahwa ada yang 13%. Ini ada dua isu ini terkait dengan komunikasi ya, yang dibicarakan oleh Mas Rio. Pertama, soal data tadi, seberapa jauh itu sudah disampaikan. Yang kedua, soal bagaimana menyampaikannya dalam narasi. Iya. Ini saya mau tambahkan lagi. Coba tolong ambilkan tas saya di situ. Nggak apa-apa, ini kan nanti bisa diedit ya. Nggak apa-apa. Kok kenapa harus diedit? Iya, oke. Jadi itu kan kata Harari itu yang penting itu sekarang bukan hanya soal data, tapi soal story, menyampaikannya dalam story. Iya. Nah ini PR besar ini. Betul. Jadi mana ya? Itu apa itu? Ini konferensi pers tentang APBN kita yang dibuat oleh Ibu Sri Mulyani. Jadi kita ini ya harus komunikasi kepada masyarakat bahwa pemerintah itu luar biasa perannya dalam meringankan kehidupan masyarakat lepas dari berbagai macam hal yang bersimpang siur di media sosial. Misalnya kalau kita bicara energi ya, solar itu seharusnya harga ekonominya itu hampir 12.000. Dibayar masyarakat itu sekarang 6.800. Jadi ditanggung APBN oleh pemerintah, subsidi pemerintah itu 5.000 lebih untuk 4 juta kendaraan. Kemudian Pertalite ya, itu harga keekonomiannya harusnya 11.700. Masyarakat bayar 10.000. Subsidinya 1.700 untuk 157 juta kendaraan. Coba saya ulang, 157 juta kendaraan disubsidi. Ya, masing-masing kalau ngisi 1 liter 1.700. Nah, kan nggak ada yang ngisi 1 liter kan? Ngisinya 2 liter, 3 liter dan seterusnya. LPG 3 kg ini penting banget karena ini kan kebutuhan yang ibu-ibu rumah tangga ya, masyarakat banget ya. Harga per tabungnya itu, realnya itu harga ekonominya 42.000 lebih. Sementara dibayar oleh masyarakat, dibeli masyarakat dengan 12.700. Jadi 30.000. Subsidinya 30.000 per tabung itu. Untuk berapa? 40 juta pelanggan. Ini duit semua ini, Bapak Ibu sekalian. Begitu besar yang disiapkan oleh pemerintah untuk melayani masyarakat. Listrik 900 volt ampere ya, harusnya 1.800 per kWh, tapi masyarakat bayar 600 rupiah per kWh. Ditanggung APBN alias subsidi 1.200 per kWh. Untuk berapa? 41,5 juta pelanggan subsidi. Tiap hari itu. Tiap hari. Pupuk urea 5.500 per kilogram. Bayarnya berapa oleh petani? 2.250. Subsidinya 3.300. Untuk berapa? 7,3 juta ton pupuk untuk petani. Pupuk NPK harganya seharusnya 10.700. Dibayar, dibeli oleh masyarakat 2.300. Subsidinya berapa? 8.500. Jadi subsidinya 78% dari harga yang seharusnya. Gitu loh. Belum lagi kita ngomong misalnya untuk pendidikan ya. Bidik misi atau kartu Indonesia Pintar itu. Kartu Indonesia Pintar kuliah itu untuk 1,1 juta siswa.
Untuk program Indonesia Pintar siswa 20 juta, bantuan operasional sekolah 9,1 juta siswa, bantuan operasional perguruan tinggi negeri, Mas Ade, udah nggak lagi ya, 197. Enggak, saya masih dosen. Tapi ini buat negeri. Negeri, oh iya. Nggak UI lagi kan? Iya. Udah dipecat. Enggak, udah pensiun. Enggak, tunjangan profesi guru 477.000. Sertifikasi guru 666.000. Renovasi sekolah ini nanti 10.000, 20.000 sekolah yang akan dikerjakan oleh pemerintah. Program Keluarga Harapan yang menerima 10 juta keluarga penerima manfaat. Program Kartu Sembako 18,3 juta. Subsidi BBM tadi udah ya, subsidi LPG juga sudah. Bantuan langsung tunai di desa 2,96 juta keluarga penerima manfaat. Jadi bantuan sosial dari pemerintah ini atau subsidi ini hampir 500 triliun loh. Jadi banyak sekali yang sebetulnya diterima oleh masyarakat. Kalau dibilang pemerintah nggak ngapa-ngapain, pemerintah diam aja, pasti jelas salah. Kalau dia sudah baca informasi ini atau mendengar informasi ini. Nah, menyampaikan informasi itulah yang kemudian pada hari ini menjadi tugas dari pemerintah untuk menyampaikan dengan lebih luas dan masif. Gitu Mas Ade, silakan. Ya, enggak, ini kan luar biasa ya. Apa yang kita tidak ketahui tentang ini, itu menurut saya luar biasa penting. Ya, karena itu sangat penting bahwa itu sampai. Iya, betul. Itu pertama. Betul. Kedua, tadi kembali ke soal 48 kementerian. Anda kan menyebut secara selektif nih, mana yang langsung menyangkut kehidupan masyarakat luas, sehingga kalau kita angkat soal LPG itu gitu ya, ini masyarakat yang memang menggunakan LPG baru tahu kan, ternyata disubsidi, kita tuh disubsidi loh, gitu ya. Sehingga sebetulnya ada banyak hal penting lain yang juga yang sebetulnya penting, tapi Anda tidak pilih kan, atau tidak dipilih oleh karena kalau dibaca semua terlalu panjang. Itu maksud saya. Padahal ini penting diketahui. Nah, karena itulah menjadi sangat penting nih, Bung Kodari, kita bicara tentang, atau teman-teman di pemerintah bicara tentang bagaimana menyampaikan itu secara komprehensif. Nah, sekarang kembali ke 48 kementerian itu. 48 kementerian itu saya setuju ini semua nggak mungkin dilakukan oleh Anda nih, oleh KSP dan kantornya Pak Hasan Nasbi. Plus barangkali Komdiji, ya. Kalau dulu kan Menteri Penerangan Pak Harmoko tuh menjadi juru bicaranya Pak Harto kan. Sementara sekarang justru bukannya Bu Mutia kan. Jadi siapa yang harus melakukannya? Menurut saya nih, kantor komunikasi atau ya taruhlah kita sebut kantor komunikasi yang terpusat itu penting. Tapi sebetulnya apa yang tadi dikatakan oleh Bung Kodari itu bahwa semua itu sudah diselesaikan sebelum dia dijual, sebelum dia diluncurkan, itu menjadi penting. Itu ada di mana? Kalau menurut saya, dugaan saya, correct me if I'm wrong. Setiap kementerian pasti punya kebijakan. Anda tadi menyebut angka 42 kalau nggak salah. 42 policy kan? 45 policy. Itu datang dari kira-kira 45 kementerian. Ya, sangat bervariasi. Ya, kira-kira begitulah ya. Nah, upaya untuk merancang strategi komunikasinya kan sudah harus dimulai di bawah. Ini kita bicara tentang produk lah. Saya bicara PR di bisnis. Ya. Setiap produk itu harus ada strategi komunikasinya. Dan perancangan strategi komunikasinya sudah dilakukan pada saat event ketika si produk itu diproduksi, diproses. Ya seringkali karena nggak punya dana yang cukup, perusahaan memang akhirnya memilih produksi dulu, baru cari PR yang akan menangani bagaimana memasarkannya kan. Tapi sebetulnya idealnya sejak gagasan itu, konsep tentang si produk itu sudah diputuskan, kita jalankan ya. Namanya misalnya pasta gigi whatever namanya lah ya. Itu sudah dibicarakan. Ini cara nyampein ke publiknya gimana? Kalau ada pertanyaan semacam ini apa? Kalau orang minta agar ini dibandingkan dengan produk yang sudah ada seperti apa? Starting from there. Betul. Baru kemudian ketika produk udah jadi, baru dibicarakan sama Anda PR, Anda menawarkan diri untuk bantu kami. Oke, what would you do kalau Anda mau jual barang ini? Tapi sekarang kita balik ke pemerintahan. Sebetulnya setiap kebijakan itu sejak awal sudah harus mempertimbangkan bagaimana strategi komunikasinya. Ya, ini buat bapak-bapak, ibu-ibu,
yang tadi dikatakan, jangan sampai pemerintah dengan sangat percaya diri meluncurkan sebuah policy, and all of a sudden semua orang ngomong, gila nih, nggak bener nih. Atau begitu itu diterapkan, barulah diketahui ternyata ini menimbulkan masalah-masalah baru. Harusnya dari awal. Karena itu menjadi penting bahwa setiap kementerian itu punya tim komunikasinya yang harus dikoordinasi nanti di pusat. Celakanya di Indonesia, Bung Sahal, Bung Kodari, Anda pasti udah tahu nih, yang pegang komunikasi setiap kementerian itu bukan orang levelnya Bung Kodari lagi, bukan orang yang levelnya Bung Hasan Nasbi, tapi seringkali adalah orang-orang yang menempati posisi-posisi tersebut karena karier aja, karena harus ditempatkan nih. Halo, pegang humas ya. Dia orang ini sama sekali nggak ngerti. Tadinya dia pegang keuangan. ketika ada posisi kosong dicari. Ini mau pegang komunikasi siapa? Ada tuh Pak Sahal. Dia sebelum ini apa? Ya pegang keuangan. Ya udah dia aja deh. Lagi kosong di posisi ini. He has no idea at all tentang bagaimana mengkomunikasikan ini. Tapi kalau sekarang ini bisa dirancang secara baik dan bahkan para pejabat di setiap kementerian itu memperoleh arahan yang benar dari pusat tentang how to-nya, tentang bagaimana membicarakannya. Nah, apa yang Anda idealkan tadi, di bawah itu udah mulai dirancang dengan melihat kemungkinan-kemungkinan akan jadi masalah di mana, akan menimbulkan pertanyaan di mana, bla bla bla, sehingga itu sudah siap di bawah nih. Ketika akhirnya dia diangkat menjadi sebuah kebijakan yang harus mendapat persetujuan DPR misalnya, harus bicara dengan DPR, semua masalah itu udah selesai. Nah, ketika itulah kemudian baru berpikir tentang gimana cara menyampaikannya kepada publik. Nah, di sini lagi-lagi saya akan katakan, kalau Anda nggak punya ide tentang bagaimana berkomunikasi, orang kayak Bung Kodari ini kan sebetulnya belakangnya bukan komunikasi nih. Tapi karena pengalaman hidupnya, saya nggak tahu Anda pernah belajar secara khusus nggak tentang komunikasi. I don't think so, right? Itu semua lebih karena pengetahuan Anda dari pengalaman dan barangkali Anda baca di sana di sini. Dapatlah pengetahuan semendalam ini. Nah, di bawah ini nih, Bung Sahal, itu orang-orangnya nggak tahu mau ngapain. Anda tuh punya kebijakan yang luar biasa. Anda tuh harusnya ngomong sama publik. Lo tahu nggak bahwa Pertalite lo itu disubsidi sebesar ini? Iya, dibikinlah semacam, sorry ya, saya mau bilang, kayak gini-gini akan menjadi tidak berarti kalau tidak diturunkan, Bung Kodari kan? Nah, untuk itu harus ada orang-orang saya nggak bilang pakailah saya nggak mau bilang itu. Bukan. Ini penonton harus sadar ya. Aku nggak peduli nih sama begini. Cuman gini, kalau ada orang-orang yang merancang itu, munculnya itu nggak mesti sekaligus 10 tabel muncul kan? Ya. Sekarang ini kita udah punya yang namanya nggak cuma media massa. Kalau Anda mengandalkan hanya media massa sekarang, barangkali untuk kampanye besar perlulah ya pakai iklan di media massa yang harganya miliaran rupiah itu. Tapi kalau untuk yang hanya memunculkan sekali-sekali seperti, tahu nggak bahwa Pertalite Anda itu sekarang itu dibayar sekian ya. Yang ngomong sih teman-teman kementerian aja, yang tampangnya kayak menarik nih yang satu nih suruh ngomong medsos. Kan bisa berkembang. Nah, bisa menyebar dengan cepat. Yang saya mau bilang, saya optimistis sekali nih. Kalau semangatnya udah ada, komitmennya Pak Prabowo udah ada, tinggal sekarang dijalankan secara serius nih oleh semua jajaran kementerian. Setiap kementerian punya strategi komunikasi sendiri-sendiri. Terlepas dari masalah yang tadi saya sebut tuh, bahwa orang-orangnya jangan-jangan nggak capable. Kalau itu harus dipikirkan bahwa di setiap kementerian harus ada orang yang nggak tahu apakah sehari-hari dia berada di sana atau dijadikan orang yang mengassist, membangun strategi komunikasinya seperti ini. Kan nggak semua kementerian juga punya kebijakan yang sesensitif atau se-urgent atau ini kan. Tapi yang tadi Anda sebut semua jelaslah penting gitu ya. Terutama Kementerian Pendidikan nih, ya. Kementerian apalagi energi, kementerian ini kan penting nih orang-orang komunikasi di sananya ngerancang bersama-sama. Nah, Anda di atas mengawasinya, mengkoordinasinya, menjaganya. Termasuk di dalamnya adalah ketika terjadi salah ngomong tadi. Salah nih ngomong si Wamen ini. Itu harus segera dipikirkan gimana memitigasinya.
menurut saya sangat optimis nih kalau dari atas udah ada semangat itu, apa yang Anda bayangkan tadi itu akan bisa jalan. Ini bukan karena saya sedang menyenangkan hati pemerintah nih, ya. Tadi kita di awal udah bicara nih, kok bisa-bisa sih Wamen ngomong begitu misalnya gitu ya. Nah sekarang saya mau bicara tentang kalau ini benar komunikasinya, polisinya bagus, komunikasinya nyampe. Karena itu saya bilang tadi, itu gimana caranya Anda pikirkan untuk nyampe ke publik. Kalau Anda hanya mengandalkan ini nih, presentasi formal kayak gini, nggak bakal nyampe. Betul. Hanya konferensi pers nggak akan nyampe. Bu Sri Mulyani, saya lihat tuh keren banget. Cuman datanya banyak banget, wah ini. Pada kali ke-10 kita udah mulai gitu. Dan itu Bang Ade ya. Jadi kebijakan bagus, strategi komunikasinya bagus, itu juga harus dipikirkan gimana caranya supaya relate, nyambung ke audiens. Karena ini kan ini di sini pentingnya narasi ya, pentingnya story. Gimana supaya itu nyambung ke kepentingan urusannya apa dengan gua gitu. Jadi itu yang menjadi penting, apalagi sekarang ini yang tadi kita bilang ini nggak dalam ruang hampa nih. Ini era polarisasi nih, masih. Baik bukan hanya di politik kita ya, di Amerika pun begitu kan. Era polarisasi di mana peluang untuk muncul DFK itu kuat gitu loh. Jadi ini PR-nya bukan hanya soal bagaimana mengkomunikasikan, ada strategi komunikasi untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan yang bagus, success story yang nggak diketahui orang, tapi juga gimana supaya itu nyambung, punya cantolan, relate gitu. Saya harus komentar di situ. Sebetulnya makna komunikasi memang tidak sekedar menyampaikan, tapi bisa nyambung. Itu teori lama tuh. Oke. Teori lama bahwa komunikasi adalah Anda mengatakan sesuatu pada orang gitu kan. Kalau yang sekarang memang dalam perkembangan ya ilmu komunikasi itu mencakup itu yang Anda bilang. Sebenarnya ya mencakup. Saya sengaja ngomong gini supaya Bang Adi ngomong memunculkan poin ini. Saya mau bilang masalahnya sebagian orang masih berpandangan semacam itu. Ya. Jadi yang penting adalah bikin komunikasi yang baik, bikin pesan yang baik. Tapi tidak masuk di dalamnya adalah kalau sampai ternyata tidak baik, what would you do? Ya, kalau orang menyerang Anda, kan di komunikasi sekarang ada crisis communication macam-macam. Nah, tapi ini kalau semua diserahkan kepada hanya Bung Kodari, Pak Nasbi, Bung Hasan Nasbi dan seterusnya, itu overwhelm, udah nggak mungkin kepegang. Memang harus dibuat mekanisme. Saya mau bilang bahwa bagaimana caranya agar setiap kementerian 48 itu punya orang-orang yang paling tidak sudah merancangnya dari bawah. Nah, tapi semua itu akan berantakan. Dari bawah itu dari awal kebijakan itu. Dari setiap kementerian. Maksud saya dari setiap kementerian. Udah nggak bisa lagi dijawab bahwa gimana ya kita nggak punya orang komunikasi. Harus punya orang komunikasi. Nggak tahu gimana caranya. Betul. Dan itu semua itu diramunya baru di pusat. Betul. Ya memang saya kayak ngomong ngasih masukan ini. Betul. Ke pemerintah. Jadi karena saya optimistis banget. Kalau ini jalan dengan bagus, in 5 years Indonesia itu akan keren banget lah. Betul. Ya memang ini situasi di mana evaluasi itu sedang berjalan. Termasuk soal struktur, soal tahapan-tahapan yang sudah dilakukan. Semua ini sedang dibicarakan. Yang penting ada kesadaran bahwa ya komunikasi itu sama pentingnya dengan kebijakan publik itu sendiri. Betul. Jadi kebijakan publik itu dia penting, sangat penting, tapi komunikasi juga penting. Kita melihatnya begini sekarang, hulu dan hilir. Jadi kebijakan publik itu hulunya, hilirnya itu adalah komunikasi. Nah, kalau komunikasi ini sudah ditata dengan baik dari hulunya, memahami apa yang terjadi pada hulunya, tentu komunikasinya akan lebih mudah gitu. Jadi kita sedang mengidentifikasi nih hulunya nih di mana. Tadi Bang Ade sudah datang dengan satu ide misalnya bahwa dari tiap kementerian gitu. Tapi bisa juga seknek misalnya. Kenapa seknek? Karena semua peraturan, semua perpres, semua kepres, semua inpres itu ada di sini. Jadi kalau ada satu kementerian yang paham tentang semua kebijakan, asbabun nuzulnya seperti apa, desainnya seperti apa, aturan seperti apa, itu ada di
Seknek gitu. Oke. Jadi bisa aja nanti Seknek misalnya ke depan akan menjadi hulu dari semua proses komunikasi. Bagaimana mengkaitkannya dengan misalnya PCO, dengan Komdigi, dengan kementerian-kementerian yang lain, dengan KSP, itu nanti kita diskusikan gitu. Menarik. Pada suatu masa juga kan pada zaman Pak Harto dulu kan yang banyak berbicara itu Pak Murdiono. Siapakah seorang Murdiono? Seknek. Nah, per hari ini yang kalau bicaranya itu sangat hati-hati. Sangat hati-hati sekali, ya. Sengaja dibikin supaya orang menduga, kita dulu mungkin waktu masih kecil ya, saya masih kecil ya, menduga Bapak ini nggak bisa ngomong gitu, nggak bisa ngomong cepat lah maksudnya. Tapi rupanya beliau itu bisa ngomong lancar, cuman karena yang disampaikan ini adalah masalah negara, polisi negara, maka beliau sangat berhati-hati. Jadi pelannya itu karena berhati-hati. Tapi poin saya adalah bahwa kalau teman-teman yang pernah mengalami masa itu, pernah nonton Pak Murdiono, kiranya sekarang memahami kenapa Murdiono yang ngomong gitu. Karena hulu dari semua proses kebijakan publik itu adanya di Seknek gitu. Nah, ini kan bagian dari proses yang sedang berlangsung ya. Kita 5 bulan, 6 bulan konsentrasi ke dalam untuk SOTK, organisasi, untuk personalia, untuk pelaksanaan program-program. Beberapa program itu bahkan harus dimulai dari konsep awal, Perpres, ada yang memang sudah langsung implementasi, karena memang sudah pernah terjadi di periode sebelumnya. Tapi intinya, komunikasi harus diperbaiki, dan itu sudah diingatkan oleh Presiden. Nah, mudah-mudahan ke depan akan ada perbaikan yang signifikan. Gitu Mas Al. Saya kira ini sekaligus menutup perbincangan kita ya, udah 1 jam lebih ini kita nggak sangka ngobrol. Kita menjalankan komunikasi udah terlalu lama ini. Dan saya berharap ya acara semacam ini nih, ya mungkin kita sih menawarkan diri ya. Jadi kalau Anda secara rutin bisa tampil untuk menjelaskan, gini loh kasus ini, gini loh kasus ini, kita sih dengan sangat senang hati memberi tempat ya. Karena ini demi kebaikan Indonesia bersama juga. Betul. Nanti dibicarakan dengan teman-teman. Yang jelas terima kasih dulu atas kesempatan yang diberikan. Dan juga ini tadi selain soal pentingnya mengkomunikasikan dengan strategi yang tepat ya, mengkomunikasikan kebijakan, itu juga tadi kan Bung Kodari menyebut soal noise yang perlu dimitigasi. Dan noise ini yang justru banyak tampil di medsos kan. Dan tadi partly karena ada situasi polarisasi yang ada DFK DFK itu masih muncul sering. Sama ini jadi memang realita medsos. Jadi medsos itu substansinya begitu. Dia kan dia menciptakan mekanisme echo chamber itu gitu loh. Jadi apa yang dia sampaikan, apa yang dia baca, dia tonton, dibaca oleh algoritma sebagai aspirasi atau keinginan kecenderungan dari individu yang bersangkutan. Sehingga nanti mesin medsos ini akan punya kecenderungan menyuplai akun-akun itu atau individu dengan informasi yang diakses oleh sebelumnya, dan itulah yang menjadi kemudian echo chamber itu. Kita teriak ke sana, dia teriakan kita balik lagi kita. Sehingga itulah yang melahirkan polarisasi itu. Karena saya mau bilang paling tidak gini, kalau itu dilakukan ya betul, echo chamber terjadi. Tapi paling tidak nih, kan ada orang-orang seperti saya, Sahal, dan sekarang banyak tuh netizen-netizen yang pro Prabowo kan. Yang pasti gini, Chief, kalau kita itu nggak kasih informasi ke media sosial, maka informasi itu tidak akan punya peluang sama sekali untuk masuk ke ruang dari akun tersebut gitu. Dia hanya mendapatkan informasi-informasi itu saja gitu. Makanya supply informasi ini penting sekali untuk dilakukan. Menyediakan informasi itu sendiri, entah nanti akan ketemu arusnya seperti apa, akan nyampe juga ke ruang dari setiap individu ini. Betul, setuju. Dan itu aja masih kurang ya, supply informasi. Message in the bottle. Nah, itu kira-kira pokoknya lempar dulu message-nya. Kita udah belain pemerintah, ada yang korup. Wah, repot itu. Kita dianggap sebagai bagian dari itu. Dibilang buzzer lagi. Oke. Terima kasih Mr. Q, Bang Ade atas waktunya dan obrolannya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di Seruput Kopi berikutnya, dan kita berharap Mr. Q rutin lagi dan kita datang ke Cokro TV. Bro, ini udah menjelang Idul Fitri nih. Mohon maaf lahir batin. Oh iya, benar-benar. Kalau nanti ditontonnya pada saat ada Idul Fitri ya. Jadi mudah-mudahan kita support Bung Kodari, kita support
ya saya nggak enak ngomong kita support pemerintah, tapi kebijakan-kebijakan yang baik, yang bermanfaat buat masyarakat. Buat bermanfaat masyarakat. Kita dukung terus. Iya, iya. Thank you. Iya.